Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kaum muslimin di segenap penjuru bumi menunaikan Idul Fitri dengan mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid serta salat Idul Fitri. Dalam suasana bahagia ini, marilah kita tingkatkan rasa syukur kepada Allah. Salah satu bentuk perwujudan syukur adalah dengan menggunakan seluruh anugerah Allah untuk bekal amal soleh, untuk bekal beribadah. Sehingga semakin banyak nikmat yang kita terima, maka harus menjadi semakin taat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan utama untuk selalu kita tiru agar kita bisa menjadi muslim yang baik dan benar, menjadi manusia yang selamat dunia akhirat. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia, pesan pertama adalah untuk bertakwa dimanapun berada. Setelah sebulan menjalankan ibadah Ramadan, tentu kita semua berharap agar Allah menerima seluruh ibadah kita dan dimasukkan kita ke dalam golongan hamba Allah yang bertakwa, yaitu golongan sebaik-baik umat sebagaimana diterangkan dalam firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling baik takwanya. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Begitu indah ibadah Ramadan, kita serasa akrab dengan amal soleh, jauh dari dosa. Kita tersadar setelah tadinya lalai, bangun setelah tadinya terlelap, dan seakan kita hadir setelah tadinya hilang. Sholat malam kita, sedekah kita, tadarus Al-Quran kita, semangat kita memakmurkan masjid, serta upaya-upaya kita mengasihi sesama. Ramadan benar-benar kita jadikan sebagai bulan menuju takwa. Ketika Ramadan telah usai, maka hendaknya kita senantiasa teguh dan istiqomah di dalam kebaikan dan ketakwaan dimanapun dan kapanpun. Jangan sampai menimpa kita perumpamaan orang yang menata bata demi bata hingga terwujud bangunan yang indah dan megah, namun tiba-tiba dia sendiri yang merobohkannya, atau laksana orang yang mengurai benang yang telah dipintalnya. Sebagaimana Allah berfirman, wala takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin angkatha. Dan janganlah kamu seperti perempuan yang menguraikan benang-benang yang telah dia pintal dengan kuat lalu dicerai-beraikan kembali. Quran surat An-Nahl ayat 92. Sebagai contoh sederhana, puasa Ramadan melatih kita untuk senantiasa berperilaku jujur. Maka orang yang berpuasa dengan benar tidak mungkin akan menjadi pendusta, pencuri ataupun koruptor. Saat ini rendahnya kejujuran menjadi keprihatinan kita semua. Bahkan di antara krisis moral yang melanda bangsa kita, salah satunya adalah hilangnya kejujuran pada sebagian anak bangsa. Ketika orang yang kehilangan kejujuran itu menjadi pemimpin, tentu ini akan sangat membahayakan bangsa yang kita cintai. Mari kita simak sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kejujuran. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilan nar. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Seorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sifat bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa ke neraka. Orang yang selalu berbohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sholat Id yang berbahagia, nasihat kedua adalah agar kita mengiringi perbuatan salah dengan amal soleh, dengan kebaikan.
Sebagaimana kita tahu manusia memiliki potensi salah dan lupa, tetapi apabila terlanjur berbuat salah maka terus bertobat. Sebagai wujud pertobatan yang sesungguhnya adalah tidak mengulangi perbuatan salah itu dan sisa hidupnya diisi dengan kebaikan. Sebagaimana firman Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Quran surat Ali Imran ayat 135. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sholat Id rahimani wa rahimakumullah. Pesan yang ketiga adalah senantiasa berakhlak yang mulia dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Dalam ajaran Islam, keimanan dan ketakwaan haruslah membuahkan akhlak yang mulia. Dalam sebuah riwayat dikisahkan ketika sahabat bertanya kepada baginda Nabi tentang siapakah mukmin yang paling baik. Wa an Ata'in an Ibni Umar qila ya Rasulullah ayyul mu'minina afdal qala ahsanuhum khuluqan. Diriwayatkan pula dari Atha dari Ibnu Umar bahwa pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, manakah orang mukmin yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, orang yang paling baik akhlaknya dari mereka. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Lulusan madrasah Ramadan adalah pribadi bertakwa dengan karakter yang mulia, dihiasi dengan kemuliaan akhlak. Orang bertakwa akan selalu berusaha berperilaku benar, berbuat jujur, adil, terpercaya, dan melakukan segala kebaikan dan kearifan untuk dirinya, keluarga, masyarakat, dan umat manusia keseluruhan. Bersamaan dengan itu, ia akan senantiasa menjauhi hal-hal yang salah, buruk, dan tidak pantas dalam kehidupannya. Bagi kita yang menjalani puasa dengan benar, maka harus menjadi puasanya sebagai kekuatan rohani untuk membentuk perilaku baik dan terjauh dari perangai buruk buah dari ketakwaan. Dalam suasana kehidupan yang dilanda krisis moral, maka sangat penting dan menentukan ajaran tentang pencerahan akhlak mulia ini dalam perkataan, sikap, dan perbuatan utama. Islam dengan tegas mengajarkan nilai-nilai amanah, adil, ihsan, kasih sayang, dan akhlak mulia lainnya. Perlu untuk kita sadarkan kembali dalam kehidupan yang seringkali paradok. Dalam kenyataan agama tidak sepenuhnya menunjukkan konsistensi. Sebaliknya terjadi hal-hal yang bertentangan antara nilai ajaran dengan perilaku pemeluknya. Islam mengajarkan adil, ihsan, dan kasih sayang. Namun para pemeluknya tidak jarang berbuat dolim, keburukan, dan permusuhan. Islam mengajarkan kasih sayang, ta'awun, dan ukhuwah. Namun pemeluknya berbuat permusuhan dengan sesama insan ciptaan Allah, bahkan dengan sesama muslim. Begitu pula ada orang Islam rajin sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya secara intensif, tetapi sikap dan tindakannya diwarnai amarah, kasar, buruk kata, kebencian, dan permusuhan. Islam masih sebatas ilmu dan ajaran verbal, tetapi kurang dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Paradok beragama seperti itulah yang termasuk beragama yang tidak mencerahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sholat Id yang berbahagia, di era kehidupan yang terbuka seperti sekarang ini, yang salah satunya ditandai peran media sosial secara masif, maka iman dan akhlak mulia benteng kita. Media sosial selain bermanfaat sebagai media interaksi yang cepat dan mudah, pada saat yang sama menjadikan penggunanya seolah bebas komentar apa saja. Sering kita menemui ujaran perseteruan, kebencian, permusuhan, saling hujat, dan hoak menjadi hal biasa di media daring tersebut.
Tanpa dilandasi akhlak mulia, medsos bisa mengakibatkan hubungan sosial jadi lebih keras, sehingga hilang keadaban, hilang pula rasa damai dan ketentraman. Dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan pun mulai terasa adanya peluruhan nilai-nilai utama ini. Politik uang, permusuhan, kebencian, hibah menggunjing, tajasus atau mencari-cari kesalahan orang lain, provokasi dan menghalalkan segala cara seakan legal dalam kehidupan politik di tubuh bangsa ini. Oleh karena itu sangat diperlukan pencerahan akal dan budi agar kita semua bisa mewujudkan karakter utama bagi aktualisasi takwa buah dari puasa Ramadan. Idul Fitri harus kita jadikan sebagai momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai utama kehidupan, nilai-nilai akhlak mulia, menghidupkan kembali kasih sayang, saling menghormati sesama dan menjaga persatuan. Dengan senantiasa menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan berbangsa, maka sesungguhnya kita telah menampilkan cara berislam yang mencerahkan dan memajukan. Bahkan akhlak mulia adalah citra diri setiap muslim, karena sesungguhnya akhlak mulia tidak bisa dipisahkan dengan keimanan dan ketakwaan. Ketika setiap muslim di negeri ini sebagai penduduk terbanyak telah menerapkan karakter utama sebagai perwujudan iman dan takwa, niscaya Allah akan memberikan anugerahnya kepada bangsa kita sebagaimana termaktub dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apabila penduduk suatu negeri benar-benar beriman dan bertakwa, niscaya aku bukakan kepada mereka barokah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Oleh karena itu, untuk menjadi sebuah bangsa yang maju tentunya tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik semata, tetapi harus diikuti dengan pembangunan karakter utama. Sebagaimana para pendiri bangsa ini selalu mengingatkan agar selalu memperhatikan keduanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangsa ini telah dikenal sebagai bangsa yang religius. Tentunya ini harus kita jaga, karena mulai ada yang ingin membawa agar agama dijauhkan dari proses menata bangsa, ditarik-tarik searah sekuler, ke arah sekuler. Menjaga agar tetap menjadi negara yang religius adalah pengamalan dari Pancasila. Tentunya religiusitas yang kita inginkan adalah religiusitas yang mencerahkan dan memajukan. Salah satunya adalah dengan mewujudkan akhlakul karimah, karakter utama dalam kehidupan. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah semoga kita senantiasa diberi hidayah, sehingga di dalam menghadapi hidup yang semakin sulit ini kita tetap menjalani dengan benar. Kita berdoa semoga Allah menerima seluruh amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kita berdoa agar saudara-saudara kita di Palestina dan berbagai belahan dunia yang kondisinya tidak menyenangkan diberi keringanan dan pertolongan Allah. Kita berdoa agar saudara-saudara kita yang sedang sakit atau mendapatkan cobaan berat lain diberi kesabaran dan ketabahan serta segera dibebaskan dari masalahnya. Kita berdoa agar para pemimpin bangsa dan seluruh warga bangsa diberi petunjuk sehingga selalu menjaga tanah air dan bangsa dengan nilai-nilai utama menjadi bangsa yang bermartabat, berkeadilan dan berkemakmuran. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal sami'un qaribun mujibud da'wa fa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad
wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izil islama wal muslimin wajma' kalimatal muslimin alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina kama allafta bainal muhajirina wal ansar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ibadatana kullaha wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.